Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum mulai belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda, pada pekan ini kita akan belajar materi tentang pengurangan berbagai bentuk pecahan. Materi pada pekan ini ada dua ya Ananda. Satu lagi tentang soal cerita ada di video kedua. Ananda, tahukah kalian bahwa di dalam surat An-Nisa ayat 176 dibahas tentang pecahan, yaitu membahas tentang pembagian warisan antara anak perempuan dan anak laki-laki yang pembagiannya menggunakan konsep pecahan. Jadi jelas ya Ananda, kenapa kita harus belajar pecahan? Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah telah menjelaskannya. Maka dari itu kalian harus semangat ya belajarnya. Dalam situasi dan kondisi apapun harus tetap semangat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menjelaskan dan melakukan pengurangan dua pecahan. Kita masuk ke materi ya. Pengurangan berbagai bentuk pecahan. Contoh nomor 1, misalnya punya soal bentuknya adalah 2,85 dikurang 32%. Sama dengan proses mengerjakannya sama dengan penjumlahan berbagai bentuk pecahan yang sudah misalnya dijelaskan di video sebelumnya. Bedanya hanya operasi hitungnya. Kalau pengurangan maka tanda operasi hitungnya dikurang. Ya, kalau video sebelumnya penjumlahan ditambah. Cara mengerjakannya, yang pertama, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan yang sama. Kemudian ingat kembali cara mengubah suatu bentuk pecahan ke pecahan lainnya. Soal ini akan kita ubah ke bentuk pecahan desimal. Cara penyelesaiannya yaitu ubah bentuk pecahan 32% ke pecahan desimal. Yang kita ubah yang persen ya, karena yang satunya sudah dalam bentuk desimal. 32% sama dengan artinya 32 per 100. Persen adalah per 100. Nah, karena udah ratusan, maka ada dua angka di belakang tanda koma menjadi 0,32. Karena sudah kita ubah ke desimal, tinggal kita operasikan, yaitu tinggal kita kurangkan. Jadi 2,85 dikurang 32% sama dengan 2,85-nya tetap ya, dikurang 0,32. Cara mengerjakannya juga sudah Miss bahas di video sebelumnya ya, yaitu dengan cara pengurangan bersusun ke bawah dan tanda koma dan nilai tempatnya harus sejajar. Tinggal kita kurangkan, lalu kerjakan seperti biasa. 5 dikurang 2, 3, 8 dikurang 3, 5, komanya turun dan sejajar, 2 dikurang 0, 2. Maka hasilnya adalah 2,53. Cukup mudah ya anak-anakku semua. Tetap semangat ya. Ananda, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Bentuknya adalah 5/8 dikurang 0,25. Akan kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Cara penyelesaiannya, ubah bentuk pecahan
0,25 ke pecahan biasa. Nah, Ananda semua perhatikan bahwa 0,25 mempunyai dua angka atau dua bilangan di belakang tanda koma. Maka ketika kita ubah ke pecahan biasa, penyebutnya adalah 100 karena ada dua angka di belakang tanda koma, menjadi 25/100. Karena masih bisa kita sederhanakan, maka tinggal kita sederhanakan. Langsung saja, karena 100 bisa dibagi 25, maka sama-sama kita bagi 25. Kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 25. Jika Ananda menyederhanakannya secara bertahap juga dibolehkan. Sama dengan 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4. Maka hasilnya adalah 1/4. Karena sudah sama-sama ke bentuk pecahan biasa, tinggal kita operasikan, yaitu kita kurangkan 5/8 tetap ya, 0,25 kita ganti dengan 1/4 dikurang 1/4. Ananda kita pakai cara KPK ya, sama dengan KPK dari 8 dan 4. Ananda di sini Misari ingin menjelaskan sebenarnya untuk menggunakan KPK ada cara lain selain kita menggunakan kelipatan, yaitu kita lihat penyebutnya yang paling besar. Di sini ada angka 8 dan angka 4. Mana yang paling besar? Ternyata yang paling besar itu adalah angka 8. Nah, boleh langsung ya karena yang paling besar itu angka 8, bisa nggak sih 8 kita bagi dengan penyebut temannya ini? 8 dibagi 4 bisa 2. Maka boleh kita menggunakan penyebutnya itu adalah 8. Kalau yang paling besar tidak bisa gimana, Miss? Kalau yang paling besar tidak bisa, misalkan di sini 3. 8 tidak bisa dibagi 3 karena hasilnya nanti akan koma ya, bukan bilangan bulat. Maka kita kalikan aja, 8 dikali 3 24. Maka penyebutnya adalah 24. Seperti itu Ananda ya, itu adalah cara mudahnya. Ya, tapi di sini Miss tetap menggunakan kelipatan ya, KPK-nya. Sama ya, sama-sama 8. Mau dia pakai cara yang lebih mudah atau mau menggunakan kelipatan, penyebutnya tetap sama yaitu 8. Seperti itu ya Ananda. Kemudian prosesnya tetap sama ya. 8 dibagi 8 1, kemudian dikali 5 hasilnya 5. 8 dibagi 4 2, kemudian dikali 1 hasilnya 2. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita kurangkan. 5 dikurang 2 hasilnya 3/8. Sudah tidak bisa disederhanakan ya Ananda, karena ini sudah ke bentuk yang paling sederhana. Ya, sangat mudah sekali ya Ananda semua. Ananda, kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu bentuknya adalah 4 1/3 dikurang 124%. Akan kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Cara penyelesaiannya yaitu kita ubah bentuk pecahan 124% ke pecahan campuran. Persen artinya per 100, maka 124% kita ubah dulu ke pecahan biasa menjadi 124/100. Di video sebelumnya Misari sudah menjelaskan cara mudah mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran yang berpenyebut 10, 100 atau 1000 ya, khusus untuk yang berpenyebutnya itu ya, yaitu kita lihat nilai ratusan di 124 ya. Yang mempunyai nilai ratusan adalah angka 1 karena 1 sebagai ratusan, 2 puluhan, 4 satuan. Maka angka 1 ini bisa kita
jadikan sebagai bilangan bulatnya menjadi 1/24/100. Seperti itu Ananda. Khusus untuk yang berpenyebut 10, 100, dan 1000. Kalau penyebutnya 10, tinggal kita lihat angka puluhannya. Ya, kalau angka puluhannya sudah didapat, maka angka puluhan itu bisa kita jadikan ke bilangan bulatnya. Ya, cukup mudah ya. Kemudian 1/24/100 masih sama-sama bisa kita bagi dengan angka yang sama, bisa kita sederhanakan, yaitu dibagi 4, masing-masing pembilang dan penyebutnya. 24 dibagi 4, 6, 100 dibagi 4, 25. Maka hasilnya menjadi 1/6/25. Karena sudah berubah ke pecahan campuran, tinggal kita operasikan. Jadi 41/3 dikurang 124% sama dengan 41/3 nya tetap ya. 124%-nya kita ubah menjadi pecahan campuran yang tadi sudah kita ubah, yaitu 1/6/25. Ananda, karena tadi nomor 2 sudah menggunakan cara KPK, sekarang kita menggunakan cara perkalian silang ya, atau sering disebut dengan cara kupu-kupu. Di sini kita pisah ya antara bilangan bulat dan pecahan biasanya. 4 dikurang 1 ditambah 1/3 dikurang 6/25. 4 dikurang 1 sama dengan 3 ditambah. Nah, kita cari dulu ya penyebutnya. Penyebutnya itu adalah 3 dikali 25 atau 25 dikali 3. Sama saja karena perkalian komutatif atau sifatnya sifat pertukaran. Ya, komutatif dan pertukaran itu sama ya. Kemudian hasilnya adalah 75. Ya, baru kita silangkan untuk pembilang yang pertama. 1 dikali 25 hasilnya 25 dikurang pembilang yang kedua 6 dikali 3 hasilnya 18. Penyebutnya sama ya, 75 karena sudah kita samakan. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita kurangkan saja. 3-nya tetap ditambah 25 dikurang 18, hasilnya 7/75. Tinggal kita satukan. Cukup mudah ya Ananda semua. Ini sudah tidak bisa disederhanakan karena tidak ada angka yang sama untuk kita sederhanakan. Semoga Ananda dimudahkan dalam belajar di rumah. Materi selanjutnya Miss akan menjelaskan soal cerita. Tetap semangat ya Ananda semua. Ananda cukup sampai di sini ya materi tentang pengurangan berbagai bentuk pecahan. Semoga Ananda dapat memahaminya dengan baik. Sekarang kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ada di video selanjutnya ya. Selalu semangat!